Film ini menceritakan kisah pertempuran antara Amerika melawan Jepang di Saipan, sebuah pulau kekuasaan Jepang di Mariana Utara. Kedatangan Amerika dengan pasukan besar membuat Jepang mengalami kekalahan dan terpaksa mundur ke Gunung Tapochau. Walau telah mundur, Amerika tetap berusaha menghabisi seluruh pasukan Jepang agar kemenangan atas Saipan segera teraih dan Perang Dunia II segera berakhir. Usaha tersebut tidaklah mudah guys, karena ada seorang kapten pasukan Jepang bernama Kapten Oba. Ia dikenal cerdik, mampu menyembunyikan diri serta 200 warga Jepang lainnya. Amerika benar-benar kewalahan dengan taktik dan juga strateginya. Bahkan mereka sempat diserang balik hingga banyak anggota pasukannya yang gugur. Kira-kira guys, gimana cerita lengkapnya dan gimana keseruannya? Langsung saja, ini dia film Oba The Last Samurai. Pada 15 Juni tahun 1944, militer Amerika berhasil menginvasi Saipan di Mariana Utara. Saipan yang merupakan tempat tinggal 20.000 lebih penduduk Jepang dan dijaga ketat oleh 30.000 tentara terlatih harus bertekuk lutut kepada Amerika. Amerika saat itu datang membawa senjata lebih canggih disertai 70.000 tentara. Dalam pertempuran ini, pasukan Jepang benar-benar kewalahan. Dari segala penjuru, Amerika melakukan serangan termasuk dari udara. Mereka tetap bertahan, walau tak bisa lagi berbuat banyak selain bersembunyi di parit-parit. Hampir seluruh pasukan pertahanan Jepang dibinasakan, sementara sisanya yang selamat terpaksa mundur ke dalam hutan Gunung Tapochau. Ketika di dalam hutan, beberapa divisi memilih bertahan, sementara pasukan yang dipimpin Kapten Oba diperintahkan pergi ke Matanza untuk bergabung dengan pasukan lain. Sementara itu guys, pihak Amerika mengerahkan pasukannya untuk menyisir area hutan dan berhasil menemukan beberapa prajurit yang sedang bersembunyi di pinggir goa. Penyerangan tersebut juga membunuh satu keluarga yang sedang bersembunyi di dalam, kecuali seorang perempuan bernama Aono. Sesampainya di tempat tujuan, atas perintah dari Angkatan Laut, Kapten Oba hanya diperintahkan untuk bertahan tanpa melakukan perlawanan sebelum bantuan datang. Ia sampai memarahi salah satu anggotanya yang lancang meminta agar pasukan segera maju menyerang. Kapten Oba menyadarkan anggota tersebut bahwa jika ingin memenangkan perang maka harus bertindak dengan strategi, bukan bermodal berani mati saja. Namun guys, setelah 20 hari bertahan, surat dari Kekaisaran datang yang berpesan kalau Jepang sudah kalah dan tidak akan ada lagi bantuan yang datang. Selain itu, dalam surat itu juga tertulis mereka diberi pilihan untuk melakukan penyerangan sampai mati atau harakiri. Pada 7 Juli tahun 44, pasukan yang tidak ikut harakiri termasuk Kapten Oba memilih melakukan penyerangan. Mereka pergi saat malam menuju pantai barat Saipan dan berhasil mendekati markas pertahanan tentara Amerika saat pagi-pagi buta. Saat itu, pihak Amerika tidak menyadari pergerakan Jepang sehingga mereka masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Barulah setelah semua di posisi, serangan mendadak pun terjadi. Serangan tersebut dinamai dengan serangan Banzai dan menewaskan 4.000 lebih pasukan Jepang serta 2.000 lebih pasukan Amerika. 2 hari kemudian di markas utama, Kolonel Pollard mendapat laporan mengenai ditemukannya markas tempat para petinggi Jepang melakukan harakiri. Dengan laporan tersebut dan juga banyaknya tentara Jepang yang mati dalam serangan Banzai kemarin, Pollard merasa kalau kemenangan sudah di depan mata. Langkah selanjutnya yaitu mengecek titik Marpi yang diyakini sebagai tempat persembunyian pasukan Jepang yang tersisa. Saat itulah guys, Kapten Louis mengusulkan ide untuk melakukan diskusi dengan sisa tentara Jepang agar mau menyerah. Louis yakin tentara Jepang pasti mau karena kini mereka sudah tak punya persediaan makanan dan air bersih. Akhirnya, Kapten Louis pun diberi waktu 1 bulan untuk membuktikan idenya dengan catatan tak ada korban lagi dari pihak Amerika. After that, I blow them all to hell. Thank you, sir. Di saat yang sama, ternyata Kapten Oba masih selamat guys dan ditemukan oleh Letnan 1 Horiuchi Kesamatsu yang datang bersama beberapa temannya. Kapten Oba pun bergabung dengan kelompok tersebut untuk mencari prajurit yang selamat sekaligus mencari perbekalan.
Mereka kemudian menemukan sebuah rumah yang di dalamnya ada bayi kecil, dan Kapten Oba yang tak tega memberinya air minum serta membawa kain merah untuk diikatkan di depan rumah. Kain tersebut ditujukan untuk pihak Amerika nanti saat melakukan penyisiran agar anak tersebut dibawa untuk diselamatkan. Niatan itu tentu saja menuai protes dari Letnan Hirouchi karena sama saja memberi tanda keberadaan mereka. Namun Kapten Oba tetap pada keputusannya. Ia lebih peduli pada nasib si bayi walaupun harus berakhir tidak diajak bergabung lagi dengan Letnan Hirouchi. Beberapa jam kemudian, pasukan Amerika yang sedang dalam perjalanan menuju titik Marpi sampai juga di rumah yang sudah diberi tanda. Mereka kemudian menyisir area dengan hati-hati dan mendengar suara tangis bayi. Kapten Louis pun masuk mengambil bayi tersebut dan menugaskan salah satu anak buahnya untuk membawa bayi itu ke markas, sementara yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Di lain tempat, saat sedang mencari air minum dari dedaunan, Kapten Oba dikejutkan dengan datangnya beberapa prajurit di bawah pimpinan Toshio dari batalion pertama. Ternyata mereka sedang menuju sisi gunung sebelah barat untuk menghindar dari pencarian tentara Amerika. Dengan adanya mereka, sekaligus persediaan senjata, Kapten Oba pun akhirnya memerintahkan mereka untuk membuat sebuah jebakan. Kapten Oba sangat yakin pasti pasukan Amerika akan menyisir lewat jalur tersebut. Keyakinan Kapten Oba memang terbukti guys, karena tak lama kemudian para tentara Amerika datang. Namun sayang, mereka sangat waspada dan berhasil menemukan jebakan ranjau yang telah dibuat. Mereka dengan mudahnya mengamankan jebakan tersebut sehingga granat yang sudah terpasang pun tidak jadi meledak. Walau begitu, para tentara Amerika berhasil diarahkan ke jalur lain yang mereka anggap sebagai jalan rahasia. Padahal jalur tersebut sengaja dibuat agar mereka diarahkan ke dataran terbuka. Saat itulah Kapten Oba dan pasukannya yang sudah menunggu melakukan lagi serangan dadakan. Serangan tersebut berhasil membuat pasukan Amerika kewalahan. Namun Kapten Oba yang cerdik tahu peperangan tersebut tak mungkin bisa dimenangkan karena kalah persenjataan. Akhirnya ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dengan memanfaatkan kabut gunung yang datang. Tak berselang lama, dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang warga Jepang yang ternyata sedang bersembunyi bersama warga-warga lainnya, termasuk juga Aono yang membantu merawat para tentara. Di tempat tersebut, Kapten Oba bertemu dengan Letnan Kinbara dan juga Nagata dari Kempetai. Mereka melaporkan beberapa persediaan senjata dan juga kesiapan dalam menyerang pasukan Amerika yang datang. Namun Kapten Oba tak bisa berdiam di sana karena ia punya tujuan lain, yaitu bergerilya untuk membunuh pasukan Amerika sebanyak mungkin. Belum juga jauh mereka pergi, tanpa diduga Amerika melakukan serangan udara hingga menewaskan banyak warga. Letnan Hirouchi tak lama kemudian datang ke tempat tersebut, sedangkan Kapten Oba segera memerintahkan Kinbara untuk menghitung jumlah warga dan prajurit yang masih selamat. Tak sampai di situ saja, ia juga memerintahkan seorang tentara untuk mencari tempat aman lain. Tak lama setelah tempat aman ditemukan, 100 tentara dan 86 warga yang masih hidup segera diarahkan untuk membuat tempat perlindungan baru. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Ada yang di lembah, ada juga yang di bagian sisi barat gunung. Semua orang bekerja sama membangun tempat tersebut di bawah pimpinan Kapten Oba. Setelah selesai, sebagian dari mereka diberi giliran untuk berjaga, sementara Kapten Oba sendiri menganalisa medan untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Letnan Hirouchi juga tampak mengajarkan beberapa warga cara menggunakan senjata, termasuk Aono yang hampir saja menembak 2 tentara karena tak sengaja menarik pelatuknya. Baru juga beberapa hari mendapat ketenangan, ternyata ada 2 tentara Amerika yang berhasil menemukan tempat persembunyian tersebut. Untungnya hal itu diketahui oleh 2 tentara Jepang yang sedang berpatroli. Tak menunggu waktu lama, mereka langsung melaporkannya, sekaligus menyarankan agar segera pindah dari tempat tersebut sebelum pasukan Amerika datang mengepung. Karena tidak ada pilihan lain, Kapten Oba pun setuju dan segera memberi perintah untuk mengumpulkan semua warga agar bersiap pindah menuju sisi utara gunung. Ketika pasukan Amerika tiba di tempat tersebut, mereka hanya menemukan bekas-bekasnya saja dan taktik ini berhasil membuat pasukan Amerika kembali gagal.
Selain itu, pihak Jepang juga telah memasang jebakan di lokasi tersebut dengan umpan air bersih. Sehingga ketika seorang sersan Amerika berusaha mengambil air tersebut, ia memicu jebakan yang sudah terpasang sebelumnya. Kejadian ini membuat Kolonel Pollard mendapat teguran dari atasan karena ia sebelumnya telah melapor bahwa Saipan telah berhasil dikuasai sepenuhnya. Yang kini justru timbul aktivitas musuh, bahkan menimbulkan korban. Saking cerdiknya dalam bersembunyi dan pintar menyerang secara gerilya, para tentara Amerika banyak membicarakan Kapten Oba dan menyebutnya sebagai seorang rubah. Pollard sangat geram dan menegaskan agar dalam 7 hari ke depan, semua perlawanan yang masih tersisa bagaimanapun caranya harus segera dilenyapkan. Setelah itu semua, pasukan benar-benar dikerahkan untuk masuk ke hutan daerah Gunung Topuchau. Mereka semua berbaris ketat demi bisa menggiring dan menyudutkan pasukan Jepang. Lebih dari 3 mil, tentara Amerika bergerak secara rapat, menyisir setiap tempat yang diyakini menjadi tempat persembunyian Jepang. Pergerakan ini guys segera sampai ke Kapten Oba dan lagi-lagi ia pun memerintahkan semuanya untuk menuju lokasi ketiga, yaitu sisi timur gunung yang memiliki tebing tinggi dan gua-gua yang tertutup. Semua warga melintasi medan yang cukup sulit. Mereka menaiki tebing-tebing dengan perlahan. Tidak sedikit dari mereka yang merasa kesulitan, bahkan seorang warga bernama Okuno lebih memilih menyerahkan diri karena ibunya tak sanggup untuk naik ke tebing yang lebih tinggi. Beberapa jam kemudian, Amerika sudah mulai mendekati area tebing dan menyisirnya dengan hati-hati. Hanya beberapa meter saja jaraknya dengan warga Jepang yang bersembunyi di atas tebing. Semuanya tampak aman dan hampir saja tidak disadari oleh Amerika. Namun tiba-tiba saja seorang anak kecil tak sengaja menyenggol batu kerikil. Pasukan Hirouchi mengejar pasukan Amerika yang tersisa sedikit hingga ke tengah hutan. Tetapi di sana mereka justru bertemu lebih banyak pasukan Amerika yang sedang menyisir hutan hingga terjadilah pertempuran. Pasukan Hirouchi yang kalah jumlah tentu saja kerepotan dan kini keadaannya berbalik. Beberapa anggotanya tewas hingga membuatnya harus segera mundur. Kejadian tersebut membuat Kolonel Pollard semakin geram karena harus kehilangan 11 anggota. Sementara pasukannya hanya berhasil membunuh 3 tentara Jepang dan menangkap 5 warga. Ia semakin jengkel dengan Kapten Oba dan taktik-taktiknya yang membuatnya bingung harus melapor apalagi kepada atasannya. Pada akhirnya, Pollard pun dibebas tugaskan karena dianggap tak sanggup menyelesaikan masalah dan kini Kolonel Wessinger lah yang akan menggantikan tugasnya. Nah guys, di bawah kepemimpinan Wessinger ini, Louis kembali mengajukan niatnya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ia yang dulu pernah bersekolah di Jepang tahu kalau karakter orang Jepang takkan menyerah atau mundur satu langkah pun. Setelah disetujui, Kapten Louis meminta tolong warga Jepang yang berada di kamp penahanan agar mereka membantu membuat selebaran ajakan damai. Namun kebanyakan warga yang ia temui justru menolak bekerja sama karena masih sakit hati terhadap Amerika yang melenyapkan keluarga mereka. Walau begitu guys, Kapten Louis berhasil mendapatkan seorang warga bernama Motoki yang bersedia membantu karena ingin perang segera berakhir. Berkat bantuan warga tersebut, Kapten Louis berhasil membuat selebaran yang menarik perhatian pasukan Jepang setelah diedarkan melalui udara. Mereka tak percaya ketika melihat foto keadaan Tokyo yang sudah hancur dan menganggap itu adalah akal-akalan Amerika agar mau menyerah. Akhirnya malam itu juga untuk menanyakan kebenaran foto tersebut, ia pun pergi menyelinap ke daerah penampungan untuk menanyakan langsung dengan warga yang ada di sana. Sesampainya di kamp penahanan, ia diyakinkan bahwa foto tersebut benar adanya. Dan Motoki juga menjelaskan panjang lebar sering melihat pesawat lepas landas dari Saipan dengan membawa bom yang sangat banyak. Tidak hanya itu saja, Motoki juga mengatakan kalau masih banyak foto-foto kehancuran Jepang yang pernah ia lihat. Maka dari itu, ia pun menyarankan agar Oba segera menyerah daripada terus-terusan berperang yang beresiko semakin banyak lagi korban. Kapten Oba tentu mulai dilema. Di sisi lain, ia tak mau menyerah dan ia juga tak tega kalau harus membahayakan lebih banyak nyawa lagi. Apalagi ketika akan keluar dari camp, ia juga melihat beberapa pesawat besar lepas landas seakan membenarkan apa perkataan dari Motoki. Bukan itu saja, keesokan harinya Kapten Oba juga mendapatkan laporan dari Aono kalau ia sudah tak bisa lagi merawat warga ataupun tentara yang terluka karena sudah kehabisan obat-obatan.
Sementara itu, Motoki dan temannya yang bernama Baba menemui kolonel untuk melaporkan bahwa ada Kapten Oba kemarin malam datang ke camp. Motoki memberikan ide agar Baba bisa diizinkan pergi ke gunung untuk mencoba membujuk Kapten Oba. Karena ia yakin hanya tinggal sedikit lagi untuk meyakinkan Oba kalau menyerah adalah satu-satunya cara agar perang ini segera berakhir. 2 hari kemudian, Baba yang sudah diberi izin pergi ke daerah gunung dan berhasil menemui Kapten Oba. Baba melakukan semua itu karena ternyata kedua anaknya berada bersama para warga yang bersembunyi dan ia ingin agar anak-anaknya bisa kembali dengan selamat. Namun kedatangannya dianggap sebagai pengkhianat dan semua tentara yang ada di sana pun tak setuju jika harus menyerah. Ketika Baba berusaha bertemu dengan anak-anaknya, tak ada yang mengizinkan karena tak mau persembunyian mereka dimasuki pengkhianat yang berpotensi membocorkan informasi kepada Amerika. Akhirnya, Baba kembali ke kamp penahanan dengan sia-sia. Tetapi sebelum itu, ia pun menawarkan persediaan makanan bila Kapten Oba bersedia mengambilnya ke camp. Tawaran itu ternyata juga merupakan sebagian rencana Baba dan Motoki untuk mempertemukan Kapten Oba dengan Louis. Ketika akan memberikan bekal makanan secara sembunyi-sembunyi, Motoki dengan baik-baik menjelaskan kalau ia sudah menghubungi Kapten Louis untuk berunding secara damai. Awalnya, Kapten Oba hampir bersedia guys, namun tanpa diduga ternyata di tempat yang sama, Aono dan Letnan Hirouchi sedang mencuri obat-obatan tanpa sepengetahuan Kapten Oba. Hirouchi yang melihat ada Louis dan anak buahnya sedang mengendap-endap menunggu persetujuan Kapten Oba untuk bertemu langsung saja menyerangnya. Suasana pun menjadi kacau, terjadi baku tembak antara Hirouchi dan pasukan Amerika. Sementara itu, Kapten Oba segera pergi karena merasa telah dijebak oleh Motoki. Kapten Oba berpikir tembakan itu untuk mengepung dirinya, sehingga ia pun kabur tanpa mau bertemu Kapten Louis. Hirouchi akhirnya harus tewas, sedangkan Aono tertangkap oleh Amerika saat berusaha menembaki para tentara. Sekembalinya dari camp, Kapten Oba merasa tak mampu jika memberi makan warganya seperti ini terus-menerus karena perbekalan mereka memang sudah sangat menipis. Pada akhirnya, setelah berpikir cukup lama, ia segera mengumpulkan para warga dan memutuskan kalau mereka akan turun gunung menuju camp penahanan. Keputusan ini semuanya demi mereka sendiri yang sudah tak mungkin lagi bertahan di hutan dengan makanan dan persediaan yang sudah habis. Disaksikan oleh Kapten Oba dan para prajuritnya, semua warga sipil akhirnya turun dengan membawa bendera putih. Tak lama setelah penyerahan tersebut, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada semua pengikut setianya kalau Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Selebaran tentang penyerahan Jepang juga sampai kepada Kapten Oba, dan lagi-lagi semua prajuritnya menganggap kalau itu semua hanya propaganda. Namun semua itu terbantah ketika ada laporan kalau pengamanan kamp penahanan sekarang sudah tak begitu ketat. Dan kabar paling mengejutkan adalah pada 6 dan 9 Agustus telah dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena serangan besar itulah, Kaisar memutuskan untuk menyerah dan memerintahkan semuanya untuk berhenti melakukan serangan. Semua orang tentu saja kecewa, termasuk Kapten Oba. Tidak ada satu orang pun yang mau menyerah dan turun gunung. Mereka tetap pada keyakinannya untuk mempertahankan wilayah kekuasaan dan terus berperang sampai mati. Hari-hari selanjutnya rasa putus asa mulai muncul dari diri mereka satu persatu. Semua tampak begitu lemas dan lemah karena sudah tak ada lagi persediaan makanan. Beberapa dari mereka juga berusaha untuk bunuh diri walau hatinya masih bimbang antara terus berperang atau menyerah. Kapten Oba yang melihat hal itu menjadi tak tega. Ia akhirnya melakukan pertemuan dengan Kapten Louis untuk berbicara. Setelah mengutus anak buahnya dan tempat pertemuan sudah disepakati, Kapten Louis bersama Motoki dan 2 orang tentaranya datang. Kapten Oba yang sudah berbulan-bulan mereka cari akhirnya muncul di hadapan mereka. Di sana, Kapten Louis berusaha menawarkan kesepakatan untuk menyerah, sekaligus menjelaskan kalau perang telah usai. Namun guys, belum lama mereka berbicara, tiba-tiba saja salah satu anak buah Kapten Oba yang bernama Mataki tak terima dengan pertemuan itu dan juga menganggap kalau Motoki adalah seorang pengkhianat. Ia jelas dan tegas mengatakan tidak mau menyerah kepada Amerika dan akan tetap berjuang. Akhirnya, Kapten Oba pun berbalik arah, tak melanjutkan lagi perundingan tersebut.
Beberapa hari kemudian, surat dari Mayor Jenderal Umaichi datang dan memberi perintah agar semua pasukan Jepang yang ada di gunung segera menyerah. Dengan datangnya surat itu, tentu saja tidak ada pilihan lain karena mereka sendiri dididik untuk patuh dengan perintah dari atasan. Kapten Oba mengapresiasi kerja keras pasukannya yang berjuang hingga akhir dan dengan resmi mengumumkan akan mengakhiri perang sebagai pihak yang kalah. Pada 1 Desember tahun 45, pasukan Kapten Oba melakukan penghormatan senjata bagi rekan mereka yang telah gugur. Setelah itu, mereka turun dari gunung untuk melakukan peresmian perdamaian dengan Amerika dengan penyerahan katana dari Kapten Oba kepada Kapten Louis. Kemudian, mereka berfoto bersama setelah 512 hari bertempur. Dan Kapten Oba kemudian dimasukkan ke kamp penahanan setelah setahun berjuang di gunung. Di kamp tersebut, ia kembali bertemu dengan bayi yang ditinggalkannya setahun lalu dan berniat membawanya ke Jepang bersama Aono. Dari film ini kita bisa meniru kegigihan orang Jepang dalam melakukan sesuatu. Walau harus berpindah tempat dan menjadi incaran, Kapten Oba tak pernah mau menyerah dan mengkhianati utusan kaisar. Kesetiaannya itu membuatnya selalu mencari cara agar tidak tertangkap. Memang pemikiran pasukan Jepang saat itu cukup ekstrim guys. Tetapi kita bisa hanya meniru kegigihannya saja, tak menyerah dan selalu berusaha untuk fokus dengan apa yang kita tuju. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.